Kembali di presisi utama pemirsa, puncak Hari Bayangkara 1 Juli 2024 begitu meriah. Namun sejumlah rangkaian kegiatan masih berlangsung hingga hari ini. Dan berikut informasi kegiatan jajaran Polri di seluruh Indonesia. Kembali di presisi utama pemirsa, jajaran kepolisian Resor Sukoharjo mendapat kejutan dari Kodim 0726 Sukoharjo dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-78. Dengan membawa nasi tumpeng, Dandim 0276 Sukoharjo, Letkol Z Slamet Riyadi bersama anggotanya mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-78, dibarengi dengan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Kedatangan rombongan dari Kodim 0726 Sukoharjo tersebut disambut baik oleh Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit bersama anggotanya. Kejutan di Hari Bayangkara ini merupakan bukti sinergitas yang baik antara Kodim 0726 dengan Polres Sukoharjo. Kapolres berharap ke depan sinergitas dan soliditas antara TNI Polri semakin erat, semakin terjalin dengan baik dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Sudah berapa purnama? Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki beberapa bangunan yang menyimpan sejarah tersendiri tentang perjuangan dan perkembangan Polri. Salah satunya adalah pembangunan Gedung Tinggi Palmerah yang letaknya bersamaan dengan Polsek Palmerah. Halo pemirsa Polri TV, kembali lagi bersama saya Jelang Baskara, dan saat ini saya sedang berada di Polsek Palmerah yang terletak di Jakarta Barat. Dan persis bisa dilihat di belakang saya sudah ada bangunan tinggi yang biasa dikenal oleh masyarakat di sekitar sini merupakan Gedung Tinggi Palmerah. Sekilas kalau kita lihat, Gedung Tinggi Palmerah ini merupakan hanya bangunan tua biasa, yang mana bangunan ini terdiri dari 2 lantai dan juga masih ada di dalam lingkup Polsek Palmerah. Tapi dari informasi yang kami dapat juga, ternyata bangunan ini sudah didirikan dari tahun 1790 atau lebih tepatnya di abad ke-18 Masehi. Mari kita telusuri jejaknya satu persatu. Pemirsa, saat ini saya sedang berada persis di teras dari Gedung Tinggi Palmerah, yang mana saat ini ternyata Gedung Tinggi Palmerah ini masih dialihfungsikan sebagai salah satu pelayanan masyarakat daripada Polsek Palmerah sendiri. Bisa dilihat persis di belakang saya, sudah ada beberapa masyarakat yang ingin membuat SKCK dari Polsek Palmerah ini. Dan selain untuk pelayanan SKCK juga masih dialihfungsikan juga pemirsa untuk melakukan press conference dari Polsek Palmerah, yang mana jika ada kasus-kasus yang sudah diungkap seperti penangkapan pelaku tawuran atau mungkin pengungkapan narkotika dan lain sebagainya, Polsek Palmerah masih memanfaatkan Gedung Tinggi Palmerah ini untuk melakukan press conference. Daripada penasaran, kita langsung masuk aja ke dalam untuk melihat-lihat interior dari Gedung Tinggi Palmerah ini seperti apa pemirsa. Saat ini saya sudah berada di ruang utama dari Gedung Tinggi Palmerah, yang mana sebelumnya pada tahun 1790, tepatnya pada abad ke-18, ruang utama ini merupakan villa dari salah satu petinggi VOC bernama Hendris Hartsink, yang mana di ruang utama ini merupakan ruang tamu dari villa yang dimiliki oleh Hendris Hartsink. Dan seiring berjalannya waktu, Polsek Palmerah mengalihfungsikan ruang utama ini untuk membuat sebagai ruang rapat utama, yang mana di ruang rapat utama ini akan dilakukan rapat-rapat terkait dengan operasi kepolisian yang ingin dilaksanakan oleh Polsek Palmerah ataupun rapat terkait dengan beberapa kasus yang sudah diolah di Polsek Palmerah. Tidak hanya itu saja pemirsa, di dalam ruang rapat ini terdapat 4 bilik yang sampai sekarang masih dialihfungsikan oleh Polsek Palmerah untuk para satker yang ada di Polsek Palmerah.
Yang mana sebelumnya pada tahun 1790 pastinya ini merupakan ruang-ruang yang ditinggali oleh keluarga Andries Hartsink sendiri. Yang pertama bisa kita lihat di sebelah kanan saya di sini sudah ada ruangan yang khusus digunakan untuk Satker Binmas. Yang mana selanjutnya ada beberapa ruangan lagi yang sampai sekarang mungkin tidak bisa dibuka ataupun dikunci di sini. Bisa kita lihat langsung dikunci. Jadi tidak semua ruangan digunakan untuk satker-satker kepolisian yang ada di Polsek Palmerah. Dan di sebelah kiri saya juga sudah ada ruangan yang dialihfungsikan untuk salah satu satker yang ada di Polsek Palmerah, yaitu Satker Samapta. Selanjutnya, ada satu ruangan lagi yang menurut saya ruangan ini cukup spesial, di mana di dalam ruangan ini merupakan ruangan terkhusus Kapolsek Palmerah dari masa ke masa. Yuk kita langsung masuk saja ke ruangan di sebelah sini. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di ruangan yang sempat saya bilang spesial. Kenapa ruangan ini menjadi ruangan yang spesial? Karena di sini bisa kita lihat di belakang saya sudah ada foto-foto anggota atau personel kepolisian yang pernah menjabat sebagai Kapolsek Palmerah. Mulai dari yang sebelumnya AKBP Slamet yang digantikan oleh Kompol Sukirman, Kapolsek Palmerah sekarang, sampai dengan Kapolsek-Kapolsek pendahulu dari dua orang tersebut. Yang mana juga sudah ada Kapolsek Palmerah pertama kali ketika Polsek Palmerah dibentuk. Kita sudah berada di depan persis lantai 2, jalan menuju ke arah lantai 2. Tepatnya di sini kita harus menaiki beberapa anak tangga dulu untuk bisa sampai ke lantai 2. Yang mana lantai 2 sendiri merupakan salah satu ruang di mana mungkin ada beberapa ruang lagi di atas lantai 2. Daripada penasaran, ayo kita langsung ke atas. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di lantai 2 dari Gedung Tinggi Palmerah. Yang mana di sini bisa terlihat secara visual, Gedung Tinggi Palmerah ini di lantai 2-nya itu merupakan ruangan yang luas tanpa ada sekat seperti gedung di lantai dasar dari Gedung Tinggi Palmerah ini. Dan bisa kita lihat di sini juga banyak sekali tempat-tempat ataupun barang-barang yang cukup lama tidak digantikan. Seperti halnya contoh lantainya sama sekali masih berupa kayu, yang pastinya itu merupakan lambang dari ciri khas rumah-rumah yang berasal dari Hindia Belanda. Dan juga tidak hanya lantainya saja, tapi dari jendela-jendelanya itu tetap mengandalkan kayu jati yang masih cukup kokoh, dan bahkan lantai dan jendela ini yang terbuat dari kayu itu belum diganti sama sekali dari tahun 1790 atau abad ke-18. Jadi kurang lebih sekitar sudah puluhan bahkan ratusan tahun belum diganti sama sekali. Dan pastinya ini menambah nilai sejarahnya dari Gedung Tinggi Palmerah ini sendiri. Dan mungkin di tahun 1790 ini di ruangan lantai 2 ini merupakan ruang kumpul dari para petinggi-petinggi VOC yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan untuk mengetahui sejarah yang ada di balik Gedung Tinggi Palmerah ini, kita akan berbincang dengan Kapolsek Palmerah, Kompol Sugirman, untuk mengetahui dari mana ataupun sejarah apa saja yang sudah terjadi di Gedung Tinggi Palmerah ini. Komandan, sebelumnya saya izin bertanya terkait dengan sejarah singkat nih terkait Gedung Tinggi Palmerah ini. Ya, ini sejarahnya tahun 1790. Itu sebelum VOC datang ke kita itu tahun 1500. Nah, tahun 1700 berarti 200 tahun penantian. 1790 itu karena Jakarta diserang, namanya masih Batavia, diserang penyakit malaria. Nah, terus ini dapat instruksi ini kan ada kaitannya dengan Keraton Surakarta. VOC itu ada kaitannya dengan Keraton Surakarta yang waktu itu masih penjajahan di Jawa, itu supaya mendirikan kongsi. Nah, kongsi dagang itu kalau waktu VOC itu masih dipakai, terus menjadi di gedung ini dari tahun itu sampai sekarang masih begini, belum dirubah, hanya paling keseng-keseng dicat, paling di itu. Nah, terus waktu itu untuk menanggulangi penyakit malaria tadi dibentuk ini gedung. Ini tertutup, jadi tahu sendiri orang bule itu biar tidak
dianggap orang masyarakat Indonesia banyak penyakitnya, sehingga dia mendirikan ini. Sejarah gedung ini banyak temennya sebenarnya. Setelah Palmerah itu Ciledug, terus yang di Kramat Jati, terus yang di Tanjung Barat, terus yang di Pondok Gede, termasuk Kalideres, Cengkareng. Namun yang ada sisa tinggal sini Ciledug sama Kramat Jati. Dan selanjutnya Pak, di gedung ini sendiri apakah ada sejarah yang atau peristiwa yang sempat terjadi, peristiwa besar yang sempat terjadi? Nah, selama VOC di sini, jadi terus waktu itu ada perlawanan masyarakat, ada perlawanan yang mana asli pribumi ini menyerang kepada tentara VOC, sehingga dijadikan markas. Ini dulu belum ada rumah sama sekali, hanya rumah satu-satunya. Di depan sini aja masih rumput-rumput. Dulu jalan ke depan sampai Selipi itu kelihatan rumah, hanya kelihatan ini, betul, karena pohon-pohon nggak ada. Jadi masih ada, dari sana itu kelihatan gedung ini. Setelah jadi markas, VOC kan pergi, orang-orang itu pergi yang Belanda itu, sehingga ada inisiatif para pimpinan Polri kita untuk jadiin Polsek. Dulu namanya Kodak 7 Metro Jaya. Jadi belum Polda Metro Jaya, namanya Kodak 7. Sehingga sini dia kategorikan pantas menjadi Polsek Palmerah. Sehingga boleh dibangun asal ini atas nama asrama. Batasnya belum ditentukan, waktu itu belum ditentukan. Boleh sebenarnya waktu itu para pencari asrama itu sebenarnya mengembang sampai jauh-jauh. Cuman setelah berkembang terus dibatasin, hanya ini wilayahnya. Termasuk itu di sana ya? Gedung puskesmas itu sebenarnya, tapi diminta puskesmas untuk didirikan puskesmas. Yeah. Katanya bangunan ini itu sudah ditetapkan oleh Pemda sebagai cagar budaya ya Pak. Itu kira-kira dari awalnya itu gimana ceritanya Pak? Cagar budaya kalau nggak salah tahun 80 ya. Dinobatkan sebagai cagar budaya. Itu tahun 80. Karena dipandang perlu bangunan itu perlu diselamatkan. Ya. Kalau nanti bangunan itu tidak diselamatkan, tidak ada riwayat dan sejarah. Sehingga bangunan ini diselamatkan oleh Pemda DKI dengan asumsi nanti perawatan dan sebagainya oleh Pemda DKI. Ini sementara udah direnovasi yang keempat. Yang ketiga kali itu renovasi dari pihak Pemda, namun demikian dananya ya masih kita lah. Saya ini yang terakhir, saya yang keempat ini mau saya cat aja biar pantas, karena gedung ini angker. Kalau nggak dicat warna begini itu ngeri. Selanjutnya Pak, ketika sudah ditetapkan nih sebagai cagar budaya, tanggapan dari masyarakat itu apakah menolak atau gimana? Masyarakat lebih senang. Apalagi nih nanti kalau seandainya dibangun yang bersih itu bisa dikunjungan oleh masyarakat. Masyarakat sekitar oke-oke saja, tidak ada masalah. Sementara dipakai Polsek, ini aja kan hanya dipinjam untuk konsolidasi aja, untuk rapat-rapat. Dan terakhir Komandan izin, mungkin ada harapan dari masyarakat setelah dijadikan ini ditetapkan sebagai cagar budaya, dari masyarakat atau dari kepolisian mungkin? Yo kalau bisa harapan masyarakat tetap cagar budaya, bisa dikunjungin, bisa menjadikan aset wisata gitu. Bagi kita polisi ya sama saja, artinya cagar budaya tapi dirawat. Kita udah mulai merawat, mudah-mudahan pejabat sesudahnya yaitu merawat. Terima kasih banyak ya. Waktunya Komandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya, Kompol Sugiran SPDMM, mengucapkan selamat hari ulang tahun Bayangkara ke-78. Semoga ke depan Polri dalam melayani masyarakat semakin maju
Mari kita sukseskan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.